kita berada. Bagi yang menyimak secara online atau menyimak juga secara bersamaan, semoga Allah berkahi ikhtiar-ikhtiar kita dan membuat ilmu-ilmu yang kita dapatkan ini dapat kita amalkan sehingga nanti bisa mengantarkan kita ke surga menuju ridha Allah juga ya pastinya. Insyaallah tanpa panjang lebar lagi dan untuk mengefektifkan waktu, saya izin membuka majelis ini dengan bacaan innal hamdalillah. Sungguh segala puji itu hanya bagi Allah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Kita memuji Allah, kita juga kalau meminta hanya meminta kepada Allah, dan kita juga bertaubat meminta ampun hanya kepada Allah. Wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Kita juga berlindung kepada Allah saking lemahnya kita sebagai manusia atas segala kejelekan jiwa kita dan atas segala kejelekan amal perbuatan kita. May yahdihillah fala mudhillalah. Barang siapa yang Allah tetapkan baginya hidayah, maka enggak akan ada satupun yang dapat menyesatkannya. Wa may yudlil fala hadiyalah. Dan barang siapa Allah tetapkan kesesatan padanya, maka enggak akan ada satupun ustadz, enggak akan ada satupun wali, enggak akan ada satupun sahabat yang dapat menjaga kita untuk tetap ada hidayahnya. Maka Masya Allah, di malam hari ini, malam Senin, di waktu mungkin orang kebanyakan beristirahat untuk hari esok, gitu. Di waktu mungkin di mana orang-orang menikmati malam sebelum besok harus menghadapi pekerjaan. Kemudian Bapak Ibu sekalian di sini memilih untuk bersama dengan kami mendengarkan ilmu, di mana perlu pengorbanan lebih, perlu pengorbanan tenaga, perlu pengorbanan waktu. Dan itu semua dinilai di sisi Allah. Maka kami berharap Bapak Ibu sekalian, kakak-kakak sekalian yang ada di sini, semoga Allah catat ini menjadi ikhtiar yang sangat besar sehingga kita akan menuju surganya dengan lebih mudah dan lebih lancar. Adapun bahasan hari ini adalah tentang bagaimana kita mendidik anak-anak kita yang insya Allah mungkin dikemas dalam kajian bertema atau bertajuk parenting nabawi. Yang mana sebetulnya kalau saya biasanya membahas tentang parenting nabawi, kita bahas hadis per hadis gitu ya. Kita bahas berdasarkan nas yang memang sahih, otentik gitu. Kemudian kita telaah bagaimana tafsir para ulama gitu. Namun pertemuan-pertemuan ini akan kita simpan untuk workshop ketika ada di Cahaya Bangsa insya Allah. Dan adapun yang akan saya sampaikan di sini adalah beberapa cuplikan-cuplikan poin penting dalam melakukan parenting secara, jadi bukan teoritis tapi secara praktis gitu ya. Apa yang biasanya kita temui pangan, kita merespon, itu insya Allah akan kita bahas ya. Dan ke depan mungkin saya akan coba rangkum dalam 10 mistakes of parenting of our styles gitu loh. Pasti kesalahan-kesalahan yang biasanya kita lakukan ketika kita melakukan parenting. Tapi ini tetap kita akan berlandaskan kepada apa yang dikatakan Allah Subhanahu wa taala dan apa yang dikatakan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam sebagaimana tercantum dan termaktub dalam kitab dan al-hadis. Masya Allah, salah satu amanah yang paling besar yang mungkin setiap orang ya kebanyakan menjadi seorang orang tua gitu ya. Dalam surat Al-Anfal Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu la takhunullaha wa rasul wa takhunu amanatikum wa antum ta'lamun wa'lamu anna amwalukum fitnah wa annallaha 'indahu ajrun 'azim. Allah bilang ya dalam surat Al-Anfal, wahai orang yang beriman, jangan sampai kamu tuh mengkhianati Allah dan jangan kamu mengkhianati Rasul.
Kata Allah bilang gitu ya, jangan sampai kamu mengkhianati Allah dan wala takhunullah wa rasul, dan jangan sampai kamu mengkhianati Rasul. Kemudian Allah tutup dengan kalimat dan janganlah kamu mengkhianati amanat-amanat yang dipercayakan kepadamu sedang kamu mengetahui bahwa itu tuh amanat. Allah menutup ayat yang kedua seri ayat ini dengan bilang, dan ketahuilah bahwa sebetulnya hartamu dan anak-anakmu itu adalah fitnah. Fitnah dalam bahasa Arab artinya challenge, artinya ujian. Yang mana kalau kita bisa lolos dari ujian ini, maka Allah akan kasih pahala yang gede banget gitu. Allah kasih pahala yang besar sekali gitu. Sesungguhnya hartamu dan anak itu cuma cobaan. Dan sesungguhnya si Allah pahala yang besar. Biasanya Allah ketika ngomong fitnah atau Allah yang bahwa itu adalah suatu cobaan atau suatu rintangan, Allah biasanya tutup. Tapi di belakang itu adalah ajrun azim. Ada pahala yang besar banget. Yaitu apa? Yaitu adalah surga. Makanya Bapak Ibu sekalian, aku sekalian, seandainya kita merasa bahwa dalam kehidupan kita anak kita tuh begitu gitu. Anak kita tuh begitu susah kita atur. Anak kita tuh begitu menjadi suatu ujian kehidupan kita sehari-hari, ngebuat kita paling capek. Maka ketahuilah Allah lagi ngasih jalan yang paling enak menuju surga lewat anak-anak kita. Tapi biasanya kita tuh nggak sabar dalam dalam dealing with them, dalam menyikapi mereka. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga berfirman dalam surat At-Tahrim pertama Allah bilang, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما تفعلون. Allah bilang, wahai orang-orang yang beriman, pelihara tuh anak dan anak api neraka. Karena api neraka itu adalah bahan bakarnya manusia dan batu. Penjaganya malaikat-malaikat yang seram, yang kasar, yang keras kata Allah. Dan malaikat-malaikat ini gak pernah durhaka atas perintah Allah. Kemudian malaikat ini selalu diketahui dan apa yang diperintahkan kepada malaikat-malaikat. Ini adalah amanah kedua ya teman-teman. Ketika kita tadi membuka bahwa sebetulnya anak-anak adalah amanat dan ujian gitu. Dan di belakangnya adalah ajrun azim, ada pahala yang besar gitu ya. Ada surga yang sangat-sangat luas yang dijanjikan buat kita. Di sisi lain di At-Tahrim Allah bilang sesungguhnya dari perihal atau dari amanat menjaga keluarga-keluargamu, seandainya kita gagal, sesungguhnya bahan bakar neraka itu adalah manusia dan batu. Maka di sini ada reward dan punishment yang begitu besar. Nah, kita nggak mau nih kita menjadi orang-orang yang tersesat gara-gara ini. Kita mau jadi orang-orang yang justru gitu ya, kita bisa dari ujian ini. Nah, adapun biasanya kita ngerasa bahwa dalam mendidik anak gitu ya, dalam mendidik remaja, dalam mendidik anak usia SD, SMP dan SMP itu banyak banget kesulitan-kesulitan yang kita hadapi gitu. Banyak sekali kesulitan-kesulitan yang sering kita lalui. Kemudian kita suka lupa bersabar dalam menghadapi ujian ini. Nah, sekarang kita langsung masuk ke praktis yang biasa menjadi ujian-ujian dan cobaan-cobaan ketika kita menjadi seorang orang tua. Ya. Apa yang biasanya kita lakukan kemudian kita salah dalam melakukannya, kita akan bahas satu persatu tuh, satu poin per poin. Bapak Ibu silakan bagi yang mau mengeluarkan catatan bisa sambil mencatat supaya nanti bisa jadi bahan diskusi juga di belakang. Adapun yang biasa mungkin mengingat ataupun mereka
insya Allah meeting ini pun direkam. Baik, dalam melakukan parenting poin pertama, ada kesalahan yang biasa kita lakukan ketika kita mendidik anak-anak kita di zaman ini. Yang pertama adalah giving into your teens atau your kids every whim, every intention. Kita ngasih semua apa yang diinginkan sama anak-anak kita. Kita mudah sekali memberi apa yang diinginkan oleh anak kita. Ya. Ini jadi stigma yang sering terjadi banget ya, apalagi kalau misalnya di kota gitu ya, apalagi kalau kita dulu punya cerita seperti ini. Oh, jika saya kecil, saya begitu dikekang sama orang tua kita gitu ya, orang tua saya. Kemudian saya ketika selesai sekolah, saya belajar, saya bekerja, saya sukses, sehingga saya mau balas dendam. Saya nggak mau ngasih kesulitan kepada anak-anak kita gitu ya. Dan imbasnya adalah apapun yang anak-anak minta gitu ya, sekali lagi, apapun yang anak-anak minta itu kita kasihkan. Supaya apa? Supaya nggak kayak waktu dulu gitu loh. Dulu saya minta A, minta B, minta C susah banget. Minta makanan yang enak susah sekali sama orang tua. Minta liburan ke suatu tempat yang jauh, yang asyik, saya susah tua saya. Saya dendam. Pokoknya sekarang apapun yang anak saya minta, saya pengen jadi surga bagi ya. Access to every new idea. Setiap anak punya ide baru diiyakan. Setiap anak punya keinginan sesuatu diiyakan. Itu membuat si anak punya mentality, apapun yang dia inginkan dia bisa dapatkan tanpa ujian, cobaan, dan yang harus dia lalui, tanpa adanya challenges gitu loh. Yang harus kita lakukan instead of seandainya kita sayang ya sama mereka ya, sekali lagi ya, seandainya kita sayang sama mereka gitu, yang harus kita lakukan bukan kita memberikan apa yang mereka pengen, tapi kita membuat mereka harus mengachieve sesuatu dulu supaya mereka dapat yang mereka pengenkan, gitu ya. Contoh, misal suatu saat anak kita tuh ingin sepeda gitu ya. Anak kita tuh ingin sepeda. Kemudian kita approach anak kita. Nak, seru ya main-main, misalnya kita lagi ajak jalan-jalan, dia ketemu sama anak lain yang sedang main sepeda, terus dia tergiur untuk memiliki sepeda juga. Dan dia mulai meminta kepada kita. Gitu ya. Ayah atau bunda atau papa, abi, umi gitu ya. Saya mau sepeda. Soalnya lihat teman-teman lain di sekitar saya teman-teman saya semua udah dapat sepeda. Kita datang tuh ke anak itu, kita jongkok, kita berdiri setara dengan mereka. Kemudian kita bisa bilang, tahu nggak sih, anak-anak di sekitar rumah-rumah kita gitu ya, tetangga kita atau anak itu tuh yang lagi main sepeda, itu tuh mereka udah beres menghafal surat sampai Al-Quraisy lah kayaknya gitu. Kayaknya udah menghafal surat tuh beres sampai surat Al-Kafirun gitu ya. Saya pasti beliin sepeda buat Ananda nih. Ayah pasti beliin sepeda nih buat adik. Tapi kita ngafalin dulu yuk bareng-bareng surat Al-Kafirun dan ingetin ayah ya, kalau Al-Kafirunnya udah tamat, itu kita langsung beli sepeda bareng-bareng. Nah, itu kan ada kesempatan buat kita juga untuk nabung ya sebetulnya ya, sambil menunda gitu ya. Dengan itu anak tahu bahwa setiap sesuatu yang dia achieve harus dia dahului dengan suatu usaha. Dan itu mental bisa dibentuk dari anak usia 2 tahun Bapak Ibu. Ya, itu mentality itu bisa dibentuk anak usia 2 tahun. Sesederhana hal-hal kecil. Anak tiba-tiba kita lagi pegang handphone gitu ya. Dia pengen. Kalau kita lagi capek itu kita gampang banget kasih. Kenapa? Supaya dia nggak rewel, saya istirahat. Gitu ya. Ketahuilah kalau kita melakukan itu kita istirahat sejenak, tapi nanti kita bakal capek bertahun-tahun. Kenapa? Ketemu sama anak yang nanti ketergantungan sama handphone, gak bisa membaca, gak bisa berkomunikasi dengan baik, gak bisa bergaul dengan baik, itu capeknya bertahun-tahun. Gitu ya. Kita releasing stress for a minute untuk bisa rebahan sebentar gitu ya. Tapi dengan hal itu kita mengorbankan belasan tahun depan kita capek handling anak yang gak bisa berkomunikasi, handling anak yang gak bisa bersosialisasi, handling anak yang gak bisa main sama teman sebayanya, handling anak yang nggak bisa belajar karena nggak bisa fokus gitu ya. Instead of that, kita bilang bahwa oke nak, boleh nonton satu video yang mana kontennya kita atur tuh. Kontennya yang interaktif. Banyak banget di YouTube konten anak-anak yang interaktif. Yang dia bukan hanya menunjukkan hiburan, bukan. Tapi
dia menunjukkan ilmu yang mana si anak itu harus berinteraksi gitu loh. Itu banyak. Tapi sebelum kita kasih, kita bilang, oke nak, sebelum ayah kasih, kita baca bareng-bareng yuk Al-Fatihah bareng. Kita baca. Baca, udah beres, kita kasih satu video, terus kita kasih kuota gitu ya. Dan kita kasih tahu bahwa fungsi gadget ini, kita mohon maaf ya, agak belajar gadget lebih dalam. Fungsi gadget utamanya adalah untuk berkomunikasi gitu ya. Makanya sering-sering tuh kalau kita tunjukkan gadget kepada anak, instead of kita kasih video yang yang sifatnya satu arah, kita bisa minta kayak gini. Kita minta istri kita untuk pergi ke kamar gitu ya. Terus kita nyalain video call sama istri kita yang ada di kamar gitu loh. Kemudian biar anak tuh berinteraksi dengan itu. Kalau anak menggunakan handphone lebih banyak untuk komunikasi, lebih banyak untuk cari artikel atau untuk belajar, maka anak akan menyikapi di alam bawah sadarnya adalah handphone itu adalah alat untuk berkomunikasi dan mengembangkan kualitas diri saya, bukan hiburan gitu. Ya, hiburan yang lain. Paksain tuh dalam keadaan capek kita pulang kantor dan segala macam. Hiburan itu adalah hal-hal yang sifatnya bergerak, keluar, jalan-jalan, naik motor keliling kompleks gitu ya. Diajakin belanja, naik delman tuh. Ya itu masih lebih baik dibanding kita harus harus kasih gadget anak-anak gitu ya. Ketika anak-anak mau sesuatu, kita selalu challenge dia dengan sesuatu hal yang mana itu harus dicapai duluan sebelum kita kasih hadiah untuk mereka. Nah, anak itu paling gampang kita atur dan paling gampang mengembangkan keinginan dia untuk tetap berkompetisi ketika kita kasih kemenangan-kemenangan kecil, Bapak Ibu. Ya, sekali lagi kita kasih kemenangan-kemenangan kecil. Contohnya apa? Misal kayak tadi ya, misalkan kita kasih dia untuk menghafal surat misal surat An-Nas atau Al-Kafirun gitu ya. Kita kasih kesempatan dia untuk menghafal surat Al-Quraisy. Kemudian seandainya dia udah beres, barulah kita berikan es krim gitu ya. Kita kasih anak menghafal surat Al-Kautsar. Ketika dia beres, maka kasihlah dia permen yang dia inginkan gitu ya. Ketika anak-anak diajarin seperti itu ya, percaya sama saya, seandainya kita biasain itu ya, saya anak ketiga sekarang. Ketika anak lewat toko mainan, itu nggak pernah dia merengek. Karena kenapa? Ketika dia lihat mainan gitu ya, yang dia inginkan, itu biasanya anak-anak saya datang ke saya kemudian dibilang, ya, Ade harus ngafalin surat apa lagi ya? Ade pengen mainan itu gitu. Atau misalnya ya, Ade harus hafal sampai huruf apa ya? A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L gitu ya, abjad atau alfabet apa ya, supaya Ade bisa dapat mainan itu. Terus kita kasih sambut, oh misi Ade dalam sepekan ini, dalam seminggu ini adalah kita hafal sampai huruf J ya gitu ya. Kita bisa nulis sampai huruf J. Kalau udah bisa nulis sampai huruf J, minggu depan kita beli mainan tersebut. Ya. Dengan itu ketika dia dapat hadiahnya, dia akan begitu menghargai si hadiah yang dia pegang. Gak ada tuh istilah kita udah beliin anak mainan gitu ya, atau kita udah beliin anak sesuatu hal yang dia inginkan, terus dimaininnya cuma sebentar, setelah itu dia tinggalin jadi sampah. Karena kenapa? Karena dia biasa menghargai dan intensitas dia dapat mainan, dapat hadiah, dapat gadget itu terkontrol banget. Dia tahu kalau setiap saya mau dapat sesuatu, saya harus melakukan sesuatu hal yang lain dulu. Gitu ya. Itu poin 1 ya. Jangan kasih apapun yang mereka pengen begitu saja secara generous gitu. Tapi kita kasih challenge terlebih dahulu. Oke. Kesalahan nomor 2 Bapak Ibu ya. Kita mendidik anak dengan gaya sebagaimana orang tua kita dulu didik kita. Oke. Kita mendidik anak dengan suatu gaya sebagaimana orang tua kita dulu mendidik kita. Kita ngerasa bahwa kita sukses dididik sama orang tua kita karena orang tua keras, misalnya kayak gitu ya. Karena orang tua punya aturan yang rigid gitu ya. Karena orang tua kalau kita ada salah apa kita dipukul dan kita ngerasa dengan itu kita disiplin gitu ya. Nah, zaman sekarang kalau anak dikasih sesuatu hal yang sifatnya prosedural banget tuh, nomor A sampai Z-nya jelas end to end gitu ya. Itu
akan ngebuat si anak itu susah untuk berkembang dan berpikir secara adaptif. Kalau kita bilang secara adaptif ya. Adaptif itu kayak gimana? Ketika dia ketemu sama sesuatu challenge yang belum kita ajarin, dia bakal mundur dan ketakutan. Oke? Sementara hidup di zaman kita itu setiap bulan itu pasti ada hal yang baru, gitu ya. Ketemu teman model A, ketemu teman model B, ketemu teknologi model A, ketemu teknologi model B, gitu ya. Itu suatu kesulitan, Bapak Ibu ya. Kalau anak-anak kita ajarin, pokoknya kalau A harus B, ingat ya, kalau enggak mama hukum gitu ya, atau kalau enggak bapak akan pukul gitu ya. Itu cara mendidik kita cara orang tua kita mendidik kita zaman dulu. Mungkin itu masih relevan. Kenapa? Karena zaman dulu perubahan teknologi dan segala macam itu masih masih stagnan. Orang yang paling rajin di kuliah, orang yang paling rajin di sekolah, orang yang paling mengerjakan tugas di sekolah, orang yang paling nggak pernah bolos kelas, orang yang paling duduk di depan, kemungkinan dia sukses dan kemungkinan dia jadi orang hebat lebih besar. Oke, itu di angkatan kita. Itu di generasi kita. Tapi di generasi anak kita, orang yang paling responsif, orang yang paling hebat dalam bereaksi, itu adalah orang yang paling oke. Makanya cara mendidik kita adalah ketika ada sesuatu hal menghadapi atau ada sesuatu hal yang harus dihadapi sama anak, gitu kita nggak usah jadi komentator bola tuh. Wah harusnya diginiin deh, hati-hati deh, itu sebelah kanan kayak gitu, suruh aja maju. Gitu ya, suruh aja maju. Tapi kan Pak bahaya, suruh aja maju. Oke, maju. Tapi bahaya nanti di depan bisa licin, bisa jatuh. Dia misalnya turun tangga gitu ya. Dia pengen sendiri, suruh aja dulu maju. Kasih dulu aja tangga-tangga yang cetek yang kalaupun jatuh paling luka berdarah gitu. Udah beres. Itu paling sekali, 2 kali, 3 kali jatuh. Setelah beres kita bantuin gitu ya. Dia udah punya keahlian, oh hal yang menyebabkan saya jatuh adalah seperti ini dan itu nggak akan diulang lagi. Gitu ya. Kasih dia kesempatan untuk maju duluan. Kasih dia kesempatan untuk salah. Setelah salah kita bahas bareng. Gitu ya. Setelah salah kita bahas bareng. Apa yang tadi Ade rasakan? Oh gini, gini, gini. Oke. Kalau dulu ayah juga pernah tuh. Waktu kecil ayah lagi jalan-jalan seperti ini. Kemudian ayah terjatuh. Ternyata yang ngebuat ayah terjatuh adalah kalau kita jalan, kita nggak ngelihat ke bawah. Di bawah itu ada ranting, ada segala macam. Sakit kan ya kalau udah jatuh. Ya, ke depan kita hati-hati yuk. Gitu ya. Oke, kalau dari awal kita selalu larang, dari awal kita selalu jangan-jangan, dari awal kita selalu ketat gitu ya, sebagaimana orang tua kita dulu melatih kita, itu anak-anak jadi orang yang takut maju gitu loh. Dia takut melakukan kesalahan, perasaan itu lebih kuat dibandingkan keinginan dia untuk melakukan sesuatu inovasi gitu. Ya. Sekali lagi, kalau kita mendidik anak sebagaimana kita mendidik sebagaimana orang tua kita mendidik kita waktu dulu gitu ya, maka kemungkinan terbesar adalah perasaan si anak untuk takut gitu ya melakukan suatu kesalahan itu jauh lebih besar dan dominan dibanding perasaan si anak dan keinginan si anak untuk melakukan hal-hal baru yang baik gitu ya. Pertanyaannya adalah kita sebagai orang tua pengen anak yang banyak melakukan kebaikan dan kehebatan terhadap masyarakat atau kita pengen anak yang enggak pernah salah gitu kan. Kita pengen yang opsi pertama kan. Kita pengen anak-anak kita dicetak menjadi anak yang bisa menebarkan banyak kebaikan gitu ya. Salah sedikit 1-2 nggak apa-apa gitu ya. Tapi lama-lama semakin sedikit salahnya. Bukan orang yang perfect dari kesalahan, dia nggak pernah salah tapi dia nggak melakukan kebaikan dan menebarkan manfaat sedikit pun ke sekitarnya. Gitu ya. Udah nggak relevan cara mendidik orang tua kita terhadap kita yang dulu dan kita praktikan mendidik kita terhadap anak-anak kita yang sekarang gitu ya. Poin tambahan nih untuk merangkum poin 1 dan 2. Ini belum masuk poin 3. Poin tambahan ketika kita gimana sih, apa sih suplemen utama supaya poin 1 tuh tadi ya, ketika anak minta sesuatu nggak langsung kita kabulkan gitu. Yang kedua, ketika kita mendidik kita enggak dengan cara yang begitu strict, apa yang bisa ngebuat poin 1 dan 2 ini bisa sukses gitu ya. Saya kasih satu poin tambahan ya, suplemen yang mana ini insya Allah juga bakal relevan sama poin-poin lainnya. Adalah Bapak Ibu, ini sangat penting
mungkin saya boleh simpen ini jadi poin 0 ya, poin 0, poin 1, poin 2 gitu ya. Adalah kita implementasikan tauhid ke anak-anak dari semenjak dini. Oke ya. Jadi tadi yang poin 1 ketika saya memberikan hadiah kepada anak-anak dan anak-anak harus satu misi dulu. Biasanya saya bilang gini ya kepada anak-anak ya, secara panjang ya, mengimplementasikan tauhid nih. Anak bilang sesuatu, misalnya saya bilang, "Nak, kita harus ngafalin Al-Fatihah," gitu ya. "Nak, kita harus ngafalin sampai surat An-Nas yuk," gitu ya. "Nak, kita harus menghafal sampai surat Al-Kafirun yuk." Supaya apa? Selalu jawabannya satu, teman. Selalu jawabannya satu, Bapak Ibu. Kita bilang supaya Allah sayang, gitu ya. Kita tunggu anak ngerespon tuh. Biasanya anak nanya, "Emang kalau Allah sayang sama kita kenapa?" Kalau enggak nanya, kita yang nanya. Tahu enggak kenapa kalau Allah sayang? Tahu nggak ada dapat apa kalau Allah sayang? Gitu ya. Langsung kita jelasin. Kalau Allah sayang sama kita, Allah bakal jaga kita, Dek. Allah bakal kasih kita pahala yang besar. Kita kenalin konsep pahala dari semenjak kecil. Pahala itu kita tabung, kita tabung, kita tabung, supaya nanti pas di akhirat kita dapat surga, nak. Dan itu Allah udah janji loh. Buat orang-orang yang disayang sama Allah, ya sekali lagi buat orang-orang yang disayang sama Allah, itu bakal Allah kasih surga. Kita jelasin surga. Surga itu tempat di mana Ade bisa minta sesuatu dan dikasih. Gitu ya. Itu selalu jadi jawaban nomor 1 tuh. Itu bakal memudahkan poin 1 dan 2. Percaya. Percaya, ini saya udah praktekin sendiri gitu ya. Anak suka nanya, "Ya, kenapa sih harus buang sampah di tempatnya gak boleh sembarangan? Kenapa gak boleh di sungai?" Jawaban kita yang pertama adalah supaya Allah sayang. Udah gak boleh ada jawaban lain. Jawab aja, supaya Allah sayang. Gitu ya. Nanti nanti anak nanya, "Terus kalau Allah sayang kenapa?" Kalau Allah sayang kepada hambanya, Allah bisa kasih manfaat yang besar buat masyarakat di sekitar kita. Contohnya ya, Adek kan tadi nggak buang sampah sembarangan. Allah bakal bantu supaya daerah kita nggak kena banjir. Oke, tapi selalu nyambungnya Allah supaya Allah sayang dulu, gitu ya. Oleh karena itu, nanti ketika kita ngasih iming-iming, misal, ya mau mainan lato-lato, misalnya gitu ya, sekarang yang lagi populer ya, ayah mau mainan lato-lato. Terus kita bilang, "Oke nak, kalau kayak gitu, ayah janji beliin nih. Besok kita beli ya. Tapi semalam ini ayah bakal temenin, bunda bakal temenin gitu ya. Kita menghafal atau misalnya kita menghafal doa-doa sholat. Atau kita latihan sholat dari mulai berdiri sampai ruku aja. Nanti ayah bakal belikan." Ketika kita kasih input-input dan misi-misi dan challenge seperti itu gitu ya. Misi-misi kecil, perlombaan-perlombaan kecil, kompetisi-kompetisi kecil untuk menaklukkan itu. Gitu ya. Si anak tahu, oh iya, kan supaya Allah sayang, gak ada ruginya gitu. Tapi dari kecil tuh selalu kita tanemin. Setiap anak nanya kenapa, jawabannya adalah supaya Allah sayang, supaya Allah ridho. Supaya Allah sayang, supaya Allah ridho. Oke, dari situ ya setiap anak mau beli apapun ya, mainan, makanan, es krim, kita akan selalu punya alasan supaya anak menaklukkan challenge tersebut. Dan anak ya, ketika kita berhasil melakukan ini, itu anak gak pernah nagih hadiah sebelum dia menaklukkan challenge-nya. Sebelum dia melakukan ujian ya. Kita masuk ke poin 3 nih. Biasanya kesalahan kita ketika kita didik anak adalah anak kita ya. Misal anak-anak kita lagi anak-anak teman-teman kita atau anak-anak kita lagi main di taman. Terus kita ada orang lain yang bawa anaknya juga. Terus tanpa sengaja dia dorong. Terus ada orang tua dia mungkin bukan marahin, mungkin dia mendegasi ke anak kita, gak boleh dong dorong-dorong. Terus kita malah
belain anak kita. Orang tuanya, Bu, pelajaran buat saya dan anak saya bakal kasih tahu. Tadi apa yang terjadi, Bu? Ibunya pasti langsung tuh ngoceh-ngoceh. Iya tuh tadi anak ibu ngedorong gini gini gini. Oke Bu, baik Bu, biar saya selesaikan. Supaya apa? Supaya anak tahu dari semenjak kecil ada nilai-nilai yang harus dipenuhi di masyarakat gitu ya, di lingkungan sosial dia. Dia pasti kecil, waktu kecil pasti nggak tahu tuh kalau dorong nggak boleh, kalau teriak nggak boleh, kalau mainan tuh harus gantian. Dia pasti nggak tahu tuh. Oke. Terus ada orang yang mendisiplinkan anak. Dia bakal ngerasa insecure dan merasa ketakutan. Tapi feeling itu adalah feeling yang sangat berharga. Kenapa? Dari situ dia belajar yang namanya nilai, value. Dia tahu bahwa ada hal-hal yang nggak diterima sama orang lain yang bisa menyebabkan bagaimana dia nggak nyaman. Tanpa dia sadari gitu ya. Kita diemin. Nanti dia nangis, ngadu ke kita. It's okay. Kita diem, kita peluk. Kemudian kita bilang, tahu nggak dia apa? Ada anak lain itu nggak boleh. Nanti Allah nggak sayang sama kita. Nanti Allah nggak sayang sama kita. Oh gitu. Nah, poin 1, poin 2, poin 3 udah kembali ke tauhid. Ke poin 0 tadi ya, poin absolut. Anak nanti ke depan itu insya Allah bakal lebih aman dari perasaan ria tuh. Bakal lebih aman dari perasaan pengen melakukan sesuatu karena dipuji orang. Kalau yang muji nggak banyak, dia nggak akan melakukan sesuatu. Dia bakal aman dari perasaan itu. Oke. Dia bakal melakukan sesuatu itu bukan berdasarkan cibiran orang, bukan berdasarkan keinginan orang, bukan. Tapi apa yang Allah perintahkan, dia baru mau kerjain. Kenapa? Dari kecil kita doktrin tuh anak supaya Allah sayang, supaya Allah sayang, supaya Allah sayang. Dan Allah nggak mungkin ngasih sesuatu atau perintah yang yang nggak baik buat umat manusia. Oke. Poin keempat sekarang. Kita berusaha, sekali lagi ya, ini kesalahan ya. Kita berusaha atau kerjaan kita dalam parenting anak adalah ngebuat anak pokoknya harus sibuk aja gitu ya. Nah ini bahaya, bisa backfire ya. Sampai-sampai gini, pokoknya anak pagi-pagi subuh harus langsung sholat, beres sholat, udahnya langsung mandi sarapan berangkat sekolah, pulang sekolah harus les programming, les apa, pokoknya hari itu harus padat. Beres ngafalin terus, kita sebut ya, overstuffing their schedule. Oke. Membuat jadwal dia begitu padat ya, terutama dengan aktivitas-aktivitas yang belum tentu mereka suka. Itu bisa backfire. Kenapa? Karena nanti dia biasa melakukan sesuatu itu nggak sepenuh hati, dan kalau hasilnya nggak bagus ya udah dia lepas diri. Ini bukan keinginan saya kok. Dan dia nanti biasa bekerja atau dia biasa hidup, dia biasa menjalani kehidupan untuk memenuhi ekspektasi orang. Orang A punya pandangan ini, dia ikutin. Orang B bilang komentar ini, dia ikutin. Orang C komentar ini, dia ikutin tuh. Oke. Pokoknya hidup dia nanti nggak terarah. Orang A bilang, oh pokoknya kamu harus hafal Quran, dia ikutin. Orang B bilang, oh pokoknya kamu harus jago matematik, dia ikutin. Orang C bilang, pokoknya kamu tuh harus jago yang di olahraga tahu, dia ikutin main bola, dia ikutin naik gunung. Orang D bilang, kamu tuh tahu nggak sih, kamu tuh harus bisa juga tuh hal-hal yang berhubungan sama seni, dia ikutin. Orang E bilang pokoknya kamu tuh gak boleh tuh kebanyakan aktivitas di luar, kamu harus juga banyak aktivitas di dalam sama keluargamu, dia ikutin. Kita sama orang-orang dia ikutin, akhirnya dia bingung. Kenapa? Karena dia selalu mengikuti kegiatan yang belum tentu dia sukai ya. Makanya selalu kasih luang di mana free time dan anak tuh mengeksplor sesuatu, mengisi waktu luangnya. Kalau waktu luangnya kelihatan sia-sia gitu ya, dia tidur-tiduran atau dia ini, baru kita ajak ngobrol. Nah, ngapain? Mau ngapain? Mau melakukan sesuatu nggak? Mau olahraga? Kita kasihnya pilihan. Mau olahraga, mau baca buku bareng, mau jalan-jantuin
bikin masakan. Ketika dia memilih sesuatu, nah pilihan-pilihan dia itu yang bakal membentuk kita tahu ya sebetulnya kebutuhan mereka di mana. Oke, sekali lagi kesalahan nomor 4 yang biasa kita lakukan, gaya parenting kita adalah pokoknya saya mau masukin anak ke sekolah yang mana dari jam 4 pagi bahkan dari bangun tidur sampai dia tidur lagi itu harus terstruktur dan padat gitu ya. Nah, itu belum tentu anak suka, Bapak Ibu ya. Sekolah juga misalnya Cahaya Bangsa gitu ya. Cahaya Bangsa memberikan tuh waktu-waktu di mana anak tuh bisa mengeksplor keinginannya, mengeksplor hobinya, mengeksplor produktivitasnya, mengeksplor inisiatifnya. Luang. Karena kenapa? Sekolah itu tidak punya kewajiban ya, Cahaya Bangsa gitu ya. Sekolah Cahaya Bangsa itu nggak punya kewajiban untuk mencetak lulusan yang sama. Semuanya penghafal Quran, semuanya pandai matematik, semuanya jago olahraga, semuanya jago berorganisasi, semuanya punya kepemimpinan. Nggak sama outputnya. Ada waktu luang di mana ada mereka yang punya minat di bisnis, ada menjadi pemimpin, ada mereka yang punya minat ya kerja di belakang. Teori salah dalam mendidik anak ya, baik dari orang tua ataupun dari sekolah adalah semua anak harus punya nilai leadership, semua anak harus bisa public speaking, semua anak harus bisa menjadi pemimpin di depan orang-orang banyak, semua anak harus bisa bergaul, semua anak harus bisa melebur sama anak-anak yang lain. Nah, ini gaya kepemimpinan yang banyak banget ahli psikolog itu udah udah tidak setuju dengan poin ini ya. Semua anak harus bisa public speaking tadi ya, udah harus bisa leadership dan segala macam. Kebayang nggak kalau dalam itu nggak akan maju tuh suatu tim. Kalau ya kebanyakan project ya, kalau Bapak Ibu nonton film yang seru banget gitu ya, itu kalau kita lihat di akhir film itu kredit, itu list artis yang nongol di depan panggung, list direktor yang memimpin project itu jauh lebih sedikit dibanding orang yang nggak dikenal yang di belakang panggung. Itu paling 5 detik pertama tuh munculin nama direktor, munculin nama para artis-artis yang berperan di film bagus itu gitu ya. Di film yang sangat baik gitu ya. Nah, 5 menit sisanya itu ngejelasin atau nyebutin nama-nama orang yang di belakang layar, yang dia kerja dalam kesendirian, dia kerja dalam suatu sistem, dia nggak harus show off, dia nggak punya jiwa kepemimpinan, tapi dia punya suatu passion terhadap sesuatu hal yang dikerjakan, entah itu programming dalam diam, entah itu mengerjakan skrip dalam kesendirian, entah itu mengerjakan konsep dalam di luar tim gitu. Nah, ini yang kadang-kadang kita missing gitu ya. Kita pengen semua anak punya sifat leadership, kita pengen semua anak jadi ekstrovert, padahal nggak bisa kayak gitu. Gitu ya. Itu harus hati-hati gitu ya. Kita berikan waktu anak di mana dia bisa enjoy. Anak saya nomor 1 sangat begitu introvert, bisa bilang kayak gitu. Yang kedua begitu extrovert, dia pengen gaul ya. Kita kasih tempatnya. Yang introvert kita kasih project-project yang sifatnya self contribution. Dia mengerjakan sesuatu, dia punya impact besar buat tim gitu ya. Biarkan gitu. Dia besarkan dia menjadi orang seperti itu. Menjadi programmer, menjadi engineer gitu ya, yang enggak harus kerja dalam tim kesendirian, kemudian dia tinggal menunjukkan karya dia yang baik. Ada juga orang yang memimpin orang, people management ya. Kita masuk ke poin 5 ya. Poin 5 kesalahan kita biasanya dalam mendidik remaja, anak SD atau SMP atau SMA adalah we are too impatient to teach them patience. Atau bahasa lainnya adalah kita nggak sabar untuk membuat mereka sabar. Kita nggak sabar ya. Kita tuh sering banget instant gratification ya. Kita tuh kita expect si anak tuh bisa sabar menghadapi kondisi di mana itu first experience dia menghadapi hal tersebut. Gitu ya. Kita ngelihat anak yang lagi marah, kita ikut marah gitu ya. Padahal kita udah menghadapi hal itu tuh puluhan ratusan kali gitu ya. Padahal si anak itu masih pertama kalinya tuh dia melakukan atau menghadapi challenge tersebut gitu ya. Itu masih pertama kali, kita udah ratusan kali, kita nggak sabar. Kamu tuh gimana sih, masa gitu aja nggak bisa, masa gitu aja nggak sabar. Gini loh, kalau ketemu kayak gitu kitanya sabar, kitanya begini, kitanya begitu. Tenang. Satu hal yang kita sering miss, kita nggak acknowledge ya, kita nggak mengakui bahwa anak tuh boleh sedih, bahwa anak tuh boleh marah, bahwa anak tuh boleh ketakutan. Oke, sekali lagi.
kita sebagai orang tua, karena mungkin kita dididik ya dengan cara ortodoks gitu ya, dengan cara yang lama gitu ya. Kita suka hilaf nih. Kita suka lupa bahwa kita, ya sekali lagi, kita harus mengakui bahwa anak itu boleh loh marah, boleh loh sedih, dan boleh loh nggak sabar gitu loh. Anak tuh boleh sedih, boleh marah gitu ya, dan boleh merasakan tidak senang gitu ya, boleh merasakan ketakutan ya. Nah, tapi porsi mereka marah, porsi mereka sedih, porsi mereka takut itu yang harus kita jaga, dan kita kita sertakan Allah di konsep itu semua. Oke ya. Mohon maaf dalam meeting ini saya sedikit banyak suka sambil melakukan mute ya terhadap Bapak Ibu yang boleh jadi nggak sengaja ke unmute, nggak masalah karena di Zoom nggak sengaja ke klik ya. Mohon maaf kalau tadi beberapa kesempatan sering ada audiens yang saya klik mute-nya. Nah, nanti mungkin bisa dibantu ya sama tim lain sebagai co-host atau dari Cahaya Bangsa. Apa sih yang tadi ngebuat sedih? Gitu ya. Ini nanti nyambung sama poin selanjutnya. Apa sih yang tadi ngebuat sedih? Dia bilang, iya tadi tuh adek lagi main-mainan gitu ya. Terus ada temen yang ngomentarin seharusnya cara adek main-mainan itu nggak begitu, kebalik katanya. Adek nggak ngerasa itu kebalik gitu ya. Nah lihat ya, apa yang dimunculkan anak sebodoh itu. Maaf ya saya pakai bahasa begini, itu explore ini. Kita coba yuk sampai dia tahu, oh ternyata itu bisa ya. Terus kita konfirmasi, adek sekarang sedihnya udah hilang belum? Udah gitu ya. Tadi apa yang ngebuat Ade sedihnya muncul? Tadi Ade sedih gara-gara gini. Terus apa yang ngebuat Ade sedihnya hilang? Ade udah cerita. Oke. Efek dari ini apa? Ketika anak tahu sebab-sebab bisa menghilangkan sedih, adalah dengan dia cerita kepada Allah, misalnya kayak gitu ya, lewat doa-doanya, adalah dengan dia cerita kepada orang tua gitu ya, meminta masukan gitu ya. Anak jadi bisa makin logis dalam menghadapi emosi dia. Oke, sekarang ketika kita udah besar, ketika kita kehilangan seseorang yang benar-benar kita cintai, ibu kita, istri kita, anak kita gitu ya. Emang kita nggak boleh sedih gitu? Sedih perlu, justru ketika kita nggak sedih, nggak berempati, itu menjadi value yang nggak baik buat masyarakat. Ketika dia jadi pemimpin, dia kehilangan rasa rasa untuk ikut sedih, rasa untuk ikut takut. Ketika dia jadi pemimpin, dia kehilangan rasa untuk ikut marah terhadap rakyat-rakyat yang terzolimi gitu ya. Dia nggak akan pernah jadi pemimpin yang baik sampai kapanpun. Jadi dari kecil kita ajarin bahwa sedih itu wajar, marah itu wajar, nggak puas itu wajar, ketakutan itu wajar, tapi kita temenin. Gimana caranya kita handle ketidakpuasan sambil kita sendiri belajar. Oke. Okay? Poin ke-6 ya, sedikit lagi insya Allah. Saya bakal go through this point lebih cepat sehingga kita bisa masuk diskusi nanti insya Allah lebih dalam. Kita kesalahan gini. Kita terlalu sibuk, sekali lagi, kita terlalu sibuk untuk menakut-nakutin anak, oke? Okay? Atau kita terlalu sibuk untuk ngasih tahu konsekuensi anak kalau melakukan suatu kesalahan. Oke, okay, sekali lagi, we are either too busy, ya, or too scared, ya, to enforce consequences. Untuk kita terlalu sibuk untuk ngasih tahu bahwa nak, kalau kamu lakukan ini gini loh. Kalau ini sekali lagi ya, ketika kita terlalu sibuk untuk menekankan ya, untuk ngasih tahu bahwa kalau konsekuensi kamu A maka B, B maka C, C maka D, tanpa dia melakukan atau dia merasakan konsekuensi itu, ya, dia nggak pernah ngerasain full effect ketika dia muda. Oke, demi Allah ya, lebih baik nih saya ngasih tahu aja, lebih baik nih anak muda kita salah ngomong kepada orang tua di usianya dibanding salah ngomong ketika dia udah kerja nanti, karena konsekuensinya bakal lebih besar. Oke, lebih baik dia salah ngomong kemudian dimarahin sama orang lain, dimarahin sama gurunya ketika dia masih muda gitu ya,
dibandingkan dia nanti salah ngomong ketika waktunya dia harusnya nggak boleh salah. Oke. Konsekuensi terus kita kasih, nggak apa-apa, mumpung masih kecil, mumpung konsekuensinya masih ringan. Ketika anak nggak ngerjain tugas, kita dari awal udah takut-takutin. Awas loh kalau nggak ngerjain tugas, kalau malas nanti guru marah. Nanti kamu nggak dapat nilai bagus. Ya. Kemudian ketika rapat anak kita banyak merahnya, kita jadi orang yang paling judging dan paling marah. Gitu ya. Padahal santai. Gitu ya. Bukan berarti kita membebaskan.